Pesantrenbm.com, membangun generasi Qurani produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathali himarin yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah pembacaan tasbih oleh anak-anak santri Baitul Muqaddas. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan acara selanjutnya yaitu acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Fakih Surati. Kepadanya kami persilakan. Ini yang baru yang dari Bu Haji.
Ya ini yang dari aja kan yang baru kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak salam. Kayaknya orang yang belum jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Pesantren Baitul Muqaddas Kyai Haji Fadil Matboi, semoga selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi, diberi kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya cintai Ustaz Ustazah Muslim-Muslimah Pesantren Baitul Muqaddas, mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya cintai santri-santri Pesantren Baitul Muqaddas, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya sayangi, yang saya cintai, tadi yang membawakan acara Ibu Dwi, yang membawakan Yasin Ibu Haji Sariahayu, Haji Ayu, kemudian yang membawakan Maksurat Ibu ini, yang salawat siapa tadi? Abu Siti. Alhamdulillah salawatnya mahalul qiyam. Iya. Ya, jazakumullah khairan katsiran sudah bertugas pagi ini. Alhamdulillah. Ya, yang saya cintai seluruh jamaah majelis taklim, alhamdulillah ibu-ibu berkenan hadir menyempatkan, karena hari ini masya Allah. Biasa ya Bu ya, kalau bulan haji banyak yang hajatan, sibuk hajatan. Ya alhamdulillah ibu-ibu dan hadir, masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran ibu-ibu, insya Allah setiap langkah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan berkahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, hari ini saya sambutan ya, bukan ngisi tausiah, nanti Abi yang ngisi tausiah. Kebetulan juga pada Allah saya lagi kurang sehat, makanya sebetulnya memaksakan diri. Tadi juga udah bilang nggak mau keluar dari kamar, tapi kok ya harus keluar biar ketemu dulu gitu ya. Pada Allah jadwalnya saya ganti Abi yang isi. Oh ya pada Allah saya nggak sehat, bukan kurang sehat, nggak sehat gitu ya. Ya alhamdulillah. Insya Allah nanti diisi tausiah tentang menguatkan tekad berhaji. Semuanya pengen haji ya Bu ya? Harus pengen. Bukan cuma pengen tapi harus bertekad. Nanti dijelasin ya bagaimana bertekad. Kemudian di dalam oleh-oleh haji itu ada anak surat tadi sudah dibaca.
Udah ya dibaca ya. Ya nanti dibaca pagi dan sore. Tadi itu yang dibacakan al-maksurat kubro. Kalau ibu permulaan boleh memulai dengan maksurat subuh. Ya. Kemudian ada juga air zam-zam. Nanti air zam-zamnya akan dibimbing sebagai wasilah doa. Ya, karena tiap teguk air zam-zam itu kata Rasulullah mencukupi. Ya, mencukupi adalah maksudnya mencukupi adalah tergantung kontak hati kita, keinginan hati kita. Ya, kalau kita pengen sebagai pelepas dahaga, hilang haus kita. Kalau kita pengen sebagai penghilang lapar, hilang lapar kita. Kita pengen apa? Maka tiap teguk air zam-zam itu berdoalah. Itu nanti dijelaskan Nabi ya. Nanti dibimbing juga bagaimana berdoa dengan wasilah air zam-zam. Insya Allah itu diantara salah satu doa yang makbul, yang terkabul. Ya. Kemudian ada yang seperti batu itu coklat ya Bu ya. Bukan buat lempar jumroh ya Bu ya. Jangan salah. Bukan juga buat hiasan akuarium. Itu coklat. Ya mohon maaf jumlahnya sedikit. Kalau banyak ntar nitip aja ke yang pergi haji atau umroh. Ya. Kemudian ada kismis, ada kacang. Kismis dengan kacang mungkin ibu-ibu selama ini bingung. Kadang-kadang dibuang karena ibu nggak tahu cara makannya. Biar enak, saya jamin nanti ibu pengen lagi makannya adalah bersamaan kacang dengan kismisnya. Jadi letakkan di tangannya kacang dan kismis, kacang 2 butir, kismis 2 butir, atau bisa juga kacang 2, kismis 1, atau kismis 2, kacang 1, tergantung selera. Ya, coba dengan komposisi yang sama, kacangnya 2, kismisnya 2. Dan lupa di tangan kanan ya, meletakkannya di tangan kanan, kemudian masukkan ke mulut, kunyah secara bersamaan. Saya jamin ibu bakal doyan. Baru tahu ya. Pantesan dari dulu kacangnya dibuangin karena ibu nggak tahu cara makannya. Ya. Sudah dicoba? Ya itu kismisnya ada 2 macam, kismis kuning dan kismis coklat. Tergantung buahnya ya. Bisa. Enak kan? Nah, jadi nanti kacangnya nggak luang lagi ya. Ya, alhamdulillah jadi tahu ya. Ibu yang baru datang mau dikasih tahu lagi cara makan kismis sama kacang. Udah dengar tadi? Belum. Ya, saya ulang ya. Karena biasanya kacangnya dibuang ya. Nah, jadi letakkan di tangan kismis dan kacangnya, bisa perbandingannya 2 butir kacang, 2 butir kismis. Ya, jadi 2 butir kacang, 2 butir kismis taruh di tangan kanan, kemudian masukkan ke mulut, dikunyah bareng. Begitu cara maunya. Nanti ibu-ibu jadi doyan kismis sama kacang. Ya, selama ini kan karena nggak tahu cara makannya, terus biasanya dibuang-buang tuh buat main sentil-sentilan anaknya. Ya. Sekarang jadi doyan ya Bu ya, alhamdulillah. Kemudian ada kurma. Ya, kurma itu makamnya dagingnya aja ya Bu ya, bijinya jangan ditelan. Ya. Kurma disunahkan makamnya ganjil. Jadi kalau jumlahnya terbatas ya makan aja satu-satu. 1 biji, kemudian jeda berapa lama nanti 1 lagi. Jadi disunahkan sekali makan itu jumlahnya ganjil. 1, 3, atau 7. Dan disunahkan juga dalam keadaan perut
itu nanti sebagai detox, ngeluarin racun. Jadi kurma itu termasuk salah satu buah yang kandungan gizinya lengkap. Ya, kurma, kismis itu adalah buah-buahan surga. Ya, Masya Allah. Itu ya tadi ya. Jazakumullah khairan katsiran atas doa ibu-ibu semua ya. Abi sudah datang kembali dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah nanti akan membimbing kita bagaimana menguatkan tekad untuk berhaji. Ya, itu saja sambutan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ubinya belum dijemput ya Ustaz? Demikianlah sambutan dari Umi Rate. Beliau juga kurang sehat pada malam ini, tapi dia menemui kita. Alhamdulillah, sabakilah Umi, mudah-mudahan Allah terangkat penyakitnya. Dan acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fadil Maghfuri dengan tema bertekad untuk berhaji dengan mengkaji Quran surat Al-Hajj ayat 27 kepada Kiai Haji Fadil Maghfuri dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Ibu gak nanya kabar saya? Alhamdulillah. Terima kasih atas doa-doa terbaiknya untuk perjalanan saya, sehingga alhamdulillah saya bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar
dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian, wabil khusus pada istri tercinta Ustaz Kartiningsih Surati SPDI yang mensupport full agenda saya ini, sampai-sampai dia mengatakan berangkat dan jangan berikan kabar buruk. Keren banget ini. Jadi pesan yang keren, berangkat tapi berangkat dan jangan berikan kabar buruk. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan demi kemudahan pada saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, hingga bahwasanya pada hari ini Allah panggil ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang ada di sebelah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini akan Allah panggil, Allah mudahkan pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ternyata ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang dipanggilnya. Yakin? Yakin gak Bu? Sebagaimana keyakinan saya dan keyakinan istri. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27. Ayat ini sangat familiar, silakan bisa dibuka dan kita cerna maknanya dalam-dalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah ada Bu. Buat menggembirakan saya gitu pula. Allah SWT menyampaikan firman-Nya dengan sangat-sangat indah. Lihat saja Ibu. Wa'adzin finnas. Jadi ayat ini berkisah, dalam tafsirnya ada dua perbedaan. Yang pertama perintah untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi menurut mufassir yang kedua adalah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya tidak ada pertentangan. Versi yang pertama adalah saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah, meninggikan Baitullah. Kemudian dengan doanya yang masyhur, beliau mengatakan setelah meninggikan Ka'bah dengan wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi gitu. Jangan telat lu Allahnya. Ntar berangkat hajinya telat loh Bu. Ya, Allah akan panggil kita semua dan mudahkan untuk pergi ke Baitullah. Amin. Jadi saat itu Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail ya, diminta oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Maka kemudian ada jejak telapak Nabi Ibrahimnya pas beliau mengangkat batu ke atas. Itu telapaknya sekarang masih ada, yang diberikan nama, ditutup dengan kotak kuning ya, bentuk segi 6, dan itu dinamakan Maqam Ibrahim. Ada jejak telapak kakinya masih ada di situ.
Saat itulah beliau kemudian meninggikan Ka'bah beserta anaknya Ismail, dan kemudian setelah jadi Ka'bahnya beliau berdoa, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Barulah kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru kepada manusia, serulah kepada manusia untuk berhaji wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin suara saya bisa terdengar oleh mereka ya Allah, sedangkan di sini sepi. Pada saat itu sepi, Bu. Kan kita tahu bagaimana kisahnya terbentuknya Jazirah Arab, bagaimana kisah terbentuknya kota Mekah kan Bu ya. Tadinya kan tandus, nggak ada apa-apa, namanya tanah Bakkah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar, istrinya beserta putranya yang masih bayi baru lahir, Ismail alaihissalam. Saat itulah kemudian dengan keyakinan yang luar biasa Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya, dan kemudian akhirnya Allah datangkan orang-orang untuk singgah di sana meminum air Zam-Zam yang keluar dari kaki atau dari batu yang tersingkap oleh kaki Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Akhirnya mereka meminta izin untuk tinggal membuat perkampungan dan dibolehkan, jadilah kemudian desa perkampungan lama-lama menjadi kota yang besar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu pun penduduknya masih sedikit dan disuruh oleh Allah menyampaikan perintah bahwa haji ini adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan sebagaimana kewajiban sholat 5 waktu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana mungkin suara saya terdengar oleh mereka yang jauh? Kata Allah, sampaikan saja, nanti aku yang akan menyampaikannya. Hari Nabi Ibrahim naik ke sebuah bukit, kemudian menyampaikan, wahai sekalian manusia, Allah SWT merintahkan kalian untuk berhaji. Nah, suara itu Allah sampaikan tidak hanya kepada orang yang mendengarnya, tapi ke semua manusia, bahkan ke tulang-tulang sulbi, bahkan ke bayi-bayi, janin-janin yang masih ada di dalam rahim ibunya, sudah diberitahu oleh Allah SWT. Masya Allah. Hingga saat ini kita mengetahui betapa banyak mereka yang ingin berhaji, tapi kuotanya masih terbatas. 3,5 juta saja manusia di seluruh dunia. Tapi jangan khawatir ibu sekalian, Bapak yang dirahmati Allah SWT, ketika kita punya niat dan sungguh-sungguh berupaya untuk berusaha untuk pergi ke Baitullah, Allah akan mudahkan jalannya, insya Allah. Termasuk ibu-ibu datang ke sini itu alhamdulillah, masya Allah. Sementara ibu-ibu yang lain masih sibuk bikin deng-deng, dagingnya masih ada kemarin. Ya kan? Masih ada Bu, bikin deng-deng Bu. Ya. Ada lagi yang sibuk mudik, ada banyak lah. Tapi yang dikhawatirkan ini yang nggak sibuk, ada di rumah tapi nggak mau kesini, katanya pengen haji. Kita mau sharing-sharing, jadinya gimana nih? Di mana keinginannya? Berarti dipertanyakan keinginan. Nggak sungguh-sungguh pengen hajinya berarti ya. Betul nggak Bu? Nah makanya saya sharing-sharing ya, saya kasih ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji ini adalah ibadah fisik, baru kemudian spiritual. Karena ibadah yang sangat-sangat melelahkan Bu. Tapi lelahnya lelah dalam keindahan. Jadi semua bersemangat. Allah mampukan semuanya Bu. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Ada orang yang, ya Allah, jalan itu gak bisa. Dia harus pakai kursi roda karena lumpuh separuh badannya itu. Itu satu grup sama saya Bu. Umurnya sih baru 68, tapi terlihat seperti 80 tahun karena sakit dia. Dan sakitnya itu nggak main-main Bu, sakitnya sudah 30 tahun. 30 tahun sakit dan dia bersemangat ikut haji.
sampai tampangnya dia itu lebih tua dari umur aslinya. Tangan kanannya tuh nggak bisa digerakin, susah. Kaki kanannya juga sama. Jadi jalan tuh seperti pincang-pincang. Tapi Masya Allah, saat dia harus jalan, kenapa jalan? Karena banyak hal ya, padat, merayap, macet dan sebagainya, maka ditempuh dengan jalan. Karena yang lain setuju dengan jalan kaki, tinggal dia gimana nih, mau nggak? Ternyata dia mau. Apa yang terjadi, Bu? Dia beserta kami itu jalan sekitar 10 kilo dari hotel tempat menginap sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk tawaf ifadah. Kuat, Bu, Masya Allah. Nggak pakai kursi roda, tinggal saya aja yang nonton. Tak. Tapi dia pincang. Gimana Pak? Kuat. Alhamdulillah. Apa nggak ada yang pingsan? Ada yang pingsan. Terus gimana? Allah bangunin lagi. Yang pingsan ada. Tapi nggak usah khawatir, Bu. Nggak usah khawatir. Kenapa? Allah langsung bangunin lagi. Nggak lama pingsannya, Bu. 5 menit aja udah. Dan itu masih masih ringan ya, maksudnya masih dalam batas kewajaran. Biasanya kan kalau orang pingsan kan lama. Yang penting kitanya nggak panik, karena semua yakin Allah pasti akan berikan pertolongan. Ada yang sudah masih satu rombongan dengan saya, ibu-ibu juga udah tua, sama dia juga harusnya pakai kursi roda, ini nggak pakai. Sampai baru pelataran Masjidil Haram dengan panas yang Masya Allah ya, derajatnya sampai 40. Kalau di Arafah 46 derajat, kalau di Masjidil Haram 42 derajat. Dan udaranya tidak mengandung uap ya, masih kering sekali, sehingga di sini nih di tenggorokan ini lumayan sampai batuk-batuk gitu kan. Ini kalau kita kan kalau di sini panas-panas juga masih agak masih agak basah ya tenggorokan. Kalau sana kering banget. Si ibu ini pingsan, plok. Cuma dikipasin aja deh. Habis itu bangun lagi, ya Bu, bisa jalan lagi. Insya Allah ya, siapapun yang berupaya keras untuk menjalankan perintah Allah, maka Allah pasti akan berikan kekuatan itu. Jadi semuanya kuat, nggak ada yang nggak kuat. Bahkan ibu mertua saya juga sakit-sakitan kan. Alhamdulillah kuat sampai selesai dan pulang bareng saya. Cuman pulangnya diduluin karena haji itu, Bu, haji itu 6 hari ya aslinya ya. Jadi bukan 1 bulan, bukan 40 hari ya. Kenapa bisa lama? Bu? Karena ada pengkondisian jiwa. Maksudnya apa? Ada masa tunggu yang kita semua nanti di sana bisa bertaubat terus, berzikir yang banyak, beribadah, memperbaiki ibadah sebelum akhirnya sampai hari hanya. Hanya itu mau gampang sebenarnya, Bu. Tanggal 8 pergi untuk tarwiyah kalau bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tanggal 9 ke Arafah. Dimulai dari zawal waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Setelah itu berpindah ke Musdalifah. Di sana sholat jamak qashar maghrib dan isya, kemudian menunggu antara tengah malam atau pagi hari. Yang afdolnya itu waktu duha baru pindah ke Mina, tapi boleh tengah malam pindah ke Mina. Itu aja, Bu, sebenarnya. Kemudian tanggal 10-nya hari nahar. Jadi kalau orang haji itu, Bu, tidak sholat id ya. Jangan dikira ibu sholat id di sana sholat id juga saya, enggak. Karena kita dalam rangkaian ibadah haji enggak ada sholat. Yang sholat itu yang enggak haji. Termasuk juga yang puasa Arafah, itu yang enggak ada di Arafah.
Paham Ibu ya? Kalau yang haji nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Nggak ada ketentuan puasanya, tidak ada sunnahnya. Karena kita fokus, ya, dan memang betul-betul harus menyiapkan fisik yang prima. Makanya ibu-ibu rajin olahraga Bu, rajin jalan yang jauh, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit naik motor, dikit-dikit naik motor. Jalan dong, jalan, ya, sehat. Karena haji itu siapapun, mau kelas apapun ya, VIP pun dia harus jalan. Gak bisa nggak jalan. Kenapa? Jalannya penuh dengan orang, udah mobil nggak akan bisa lewat. Selama 3-4 hari itu mobil nggak akan bisa lewat. Jalan aja udah. Nah yang bisa naik mobil itu mulainya dari Bin Dawud tuh, Bin Dawud Shisha, dari namanya daerah namanya Shisha Bin Dawud. Di situ ke Masjidil Haram baru bisa naik kendaraan. Itu pun sangat mahal. Ya, karena bis-bis udah nggak bisa ngantar lagi. Di situ ketika sudah nyampe Mina ya udah lepas semuanya masing-masing deh. Jalan. Dan termasuk saya kemarin, alhamdulillah jalan Bu. Coba ingin tahu seberapa jauh, masya Allah jauh. Tapi ya menyenangkan ya, masya Allah. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita. Makanya kita rajin olahraga. Nah, maka kata Allah, wa'adzim fin nas bil haji, serulah kepada manusia untuk berhaji. Ya'tuka, maka mereka semua akan datang padamu. Rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai tiap-tiap unta yang kurus. Kenapa Allah menggunakan kalimat itu? Kenapa Allah mengatakan mereka akan datang berjalan kaki? Bahkan ada yang menggunakan onta, tapi onta yang kurus. Kenapa? Ini artinya orang yang beriman itu dia akan maksain datang Bu. Jadi kata-kata berhaji jika mampu itu jangan ngambil yang enaknya ya Bu ya. Saya kan jangan begini nih. Udah punya harta banyak, terus jangan hitung. Saya ini udah mampu belum ya berhaji itu. Bukan itu ya. Tapi yang diperintahkan adalah datanglah berhaji kalau kamu bisa gitu. Artinya dengan apa? Dengan segala upaya, walaupun dengan jalan kaki ataupun walaupun hanya dengan mengendarai unta yang kurus, kan begitu maknanya. Nah, paham ya? Jangan dibalik, jangan saya punya uang mau beli Alphard dulu atau mau haji dulu ya, bukan begitu. Ya. Tapi datanglah berhaji, maka mereka semua orang-orang yang diundang, orang-orang yang Allah undang itu akan datang walaupun hanya berjalan kaki. Maka Masya Allah kalau kita melihat video tahun 60, tahun 70 Bu, nggak ada yang naik pesawat, ya pada naik kapal laut, dan itu betul-betul perjalanan yang panjang. Atau mereka, kata kakek saya itu, bahkan mereka bawa makanan yang paling tahan lama. Itu apa? Oncom katanya. Iya. Tempe bosok. Tempe kering. Ya iya Bu, ini serius. Kenapa? Karena makanan itu yang bisa dimakan awet, yang bisa dimakan sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Mereka tahunya itu bawa tempe kering atau oncom gitu. Saking perjalanan yang jauh. Dan di sana disambut oleh rakyat Arab Saudi ya. Sampai digotongin ininya, barang-barangnya. Maka kita alhamdulillah saat ini tuh mudah. Bahkan sampai hari ini ada yang berangkatnya naik sepeda. Orang ya kan, orang Jawa Barat. Ada juga yang naik sepeda motor, nyampe. Kalau dibikin secara logika, kok bisa nyampe? Karena Allah, karena sudah ada tekad yang kuat. Ya, jadi Allah panggil kita, tinggal kita punya keinginan apa tidak.
kita punya kesungguhan atau tidak. Kalau kita punya kesungguhan, minta sama Allah, dikasih Bu, insya Allah. Nanti kita akan doa bersama-sama ya. Airnya jangan dihabisin dulu ya Bu ya. Nanti akan dicampur dengan air zam-zam yang ada di kotak masing-masing. Nanti kita berdoa bersama-sama. Ibu-ibu rahimakumullah, kenapa saya selalu mengatakan haji ini adalah panggilan? Karena Bu, saya punya teman saya satu penginapan, dan saya kenal dia. Ketika waktunya haji tinggal berangkat doang, dia nggak mau berangkat. Katanya, aduh, saya belum bisa, kayaknya tahun depan deh katanya. Bahkan ada yang bertahun-tahun ya. Saya punya ustaz saya punya teman satu kuliahan, temannya itu orang Mekah, asli orang Mekah. Umurnya saat itu sudah 40 tahun. Dan dia mengatakan setiap musim haji dia milih berlibur ke luar negeri. Pas ditanya oleh ustaz saya, "Loh, kenapa kok Anda nggak berhaji? Padahal Anda kan sudah 40 tahun dan tinggalnya di Mekah." "Iya, saya belum siap." "Karena terus kenapa kamu harus pergi ke luar negeri?" "Kalau musim haji itu macet di mana-mana, harus sumpek gitu, banyak orang gitu. Saya pengen nyari yang hawa sejuk gitu, ke luar negeri dia." Iya kan? Luar biasa. Jangan salah, iya betul. Kenapa demikian? Belum ada panggilan. Maka saya katakan nih, mau si nenek kayak gitu bisa berangkat, bisa. Insya Allah. Itu yang saya paling, ya Allah dalam hati, ya Allah. Kita mah ya ratusan juta dikeluarkan supaya bisa berhaji, mau cara apapun yang penting bisa berangkat. Ini udah ada di Mekah, bukan cuma di Saudi, di Mekah, udah dekat Masjidil Haram jaraknya. Rumah penginapan dengan Masjidil Haram itu hanya berapa ya? Mungkin kalau pas luarnya doang tuh bisa hanya setengah kilometer. Kalau sampai ke dalam tuh 1 kilo lebih. Itu sudah bolak-balik dia ke Masjidil Haram itu, nggak mau berangkat juga, ya Allah. Karena dalam hati, lah emang tahun depan ente masih ada di sini, emang ente masih hidup tahun depan itu. Dalam hati begitu, tapi nggak berani ngomong. Dan anak orang itu udah dibilangin sama temennya lagi, "Kamu tuh udah ada di sini, Bang. Orang mah pengen kesini sampai ngeluarin uang ratusan juta, maksain meninggalkan keluarganya. Kamu udah ada di sini kok nggak mau berhaji tuh gimana?" Gitu. Dia cuma gitu ya, itu lah gitu ya, dan nggak berangkat juga, Bu. Allah Akbar. Maka tadi ya, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, Allah kan hanya akan mengabulkan hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Kalau nggak minta, gimana kita bisa berangkat? Benar nggak, Bu? Nah, minta dong. Yakin nggak sih, Bu? Yakin dikabulkan doanya? Seyakin apa? Yakin-yakinnya. Apalagi nanti kalau sudah minum air zam-zam ya. Oke. Ya, insya Allah. Mintanya yang serius ya, Bu ya. Saya pernah dengar ada seorang mu'alaf yang diwawancarai. Dia mu'alaf dari tahun 2013. Seorang perempuan. Dan dia mengatakan semenjak dia berislam, alhamdulillah dia diberikan kebahagiaan yang belum pernah didapatkannya sebelumnya. Dan bahkan tidak hanya itu, dia diberikan kekayaan yang luar biasa. Tapi dia punya kunci suksesnya adalah dia selalu sholat tahajud setiap malam. Ibu-ibu udah tahajud belum, Bu? Kadang-kadang ya. Kalau tahajudnya mintanya apa, Bu?
doanya? Banyak ya. Minta untuk segera berangkat haji belum? Nah, ayo ngaku. Ya, minta dong Bu. Karena waktu terbaik itu sepertiga malam terakhir menjelang subuh itu. Jadi Allah turun ke langit dunia. Kata Allah, aku akan berikan apa yang kalian minta. Mintalah saat-saat itu. Jadi kata mu'alaf itu begini, orang kalau punya keinginan dan belum bertahajud dan meminta keinginan itu kepada Allah, berarti dia belum serius. Jadi dia belum benar-benar menginginkannya katanya. Tuh, itu mu'alaf loh yang baru masuk Islam ngomong begitu. Kalau seseorang menginginkan sesuatu tapi belum melaksanakan tahajud dan berdoa untuk keinginannya itu, berarti dia belum benar-benar menginginkannya. Tahajud ya Bu ya. Nah, Masya Allah. Bu, ikut selawat sama saya Bu ya. Selawat haji. Mudah-mudahan dengan selawat ini dimudahkan kita untuk berhaji. Ya Allah ridho, Ya Allah ridho, wal afwa amma qad
salam sampai kami benar-benar bisa berhaji dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Begitu kira-kira syairnya, dan ini syair yang lama sekali saya dengar dari kecil itu. Saya kalau ada pengajian tuh sebenarnya lagu itu pakai kaset itu tuh yang masih putar, yang anak-anak bundel itu maksudnya. Ya, jadi ya'tuka min kulli fajjin amin, maka mereka akan datang dari segala penjuru. Kemarin itu dari mana-mana, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Palestina, dari Turki, semua datang berombong-rombongan dengan ciri khas negaranya masing-masing. Ya, termasuk dari Indonesia, terbanyak dari Indonesia. Kami dulu kemarin di Maktab 37, dan Masya Allah ternyata ketemu dengan sama-sama orang Ibu. Padahal sebelumnya belum kenal, nggak ada janjian, nggak apa. Dengan Pak Noval, ada yang kenal Pak Noval kan? Donatur utamanya Masjidul Jannah, ya, Masya Allah. Ketemu di Arafah, udah mau pindah ke Musdalifah lagi nunggu bis. Jadi tiba-tiba salam di belakang, Assalamualaikum. Saya tahu. Waalaikumsalam. Iya, si Uni betul. Salam. Saya kan belum kenal ya dengan orangnya, karena orangnya dagang terus ya. Terus, wah, Pak Ustaz, dari mana? Dia tanya gitu. Saya dari Tangerang, Pak. Terus dia bilang, Tangerangnya mana? 3 Raksa. Kata dia, orang Puri kali gitu. Hah? Loh, kok tahu, Pak? Saya normal deh. Ini normal itu ya donatur Jannah. Iya Ustaz, Allah Akbar. Bisa ketemu tuh. Orang segitu banyak 3,5 juta orang, kok yang ketemu gitu loh. Dan satu maktab itu 3.500 orang Bu. Satu maktab. Jadi saya terbagi maktab-maktab. Di maktab itu sendiri ada nomor-nomor kloter sendiri. Ketemunya justru mau pindah ke Musdalifah itu malah. Bukan, salah. Oh iya benar, mau Musdalifah, jadi maghrib ya. Maghrib dan isya kan dijamak. Nah, sholatnya yang utamanya sholatnya di Musdalifah memang. Ya pas nunggu bis itu pas lagi ramai orang, justru dia ada gitu ketemu, Masya Allah. Jadi baru nyampe di rumah hari ini. Saya sebenarnya tadinya mau pulang tanggal 13 karena harus ngantar di Papua, jadi pulangnya tanggal dipercepat tanggal 3. Ya. Ibu sekalian dari rahmat Allah SWT, maka yang pertama adalah tancapkan keyakinan, ya, dan juga keinginan yang kuat untuk berhaji. Maka sebesar apa keinginan kita, sekuat apa keinginan kita, maka semudah itu akan disampaikan keinginan kita oleh Allah SWT. Insya Allah. Karena Allah akan panggil kita manakala kita connect. Gimana Allah mau panggil kita aja belum pernah berdoa, belum pernah meminta kepada Allah. Makanya sekarang nanti pulang minta ya sama Allah ya. Kerangin aja nggak apa-apa. Karena Allah itu lebih suka kalau hambanya minta dengan tanya-tanya. Suka. Sama kayak anak kecil minta ke ibunya, kan tadinya nggak dikasih kan. Minta udah goceng aja, gimana goceng kan nggak minta lagi dia sampai kiamat. Ya minta, tetap lama-lama ngasih. Nah itu juga sama. Kita minta kepada Allah, yang serius mintanya. Dengan bahasa sendiri nggak apa-apa. Ya. Nah apalagi ini ada hari Zam-Zam nih. Oke. Yuk sekarang kita praktek. Itu kan kondisinya apa aja tuh? Tadi udah dijelasin ya. Kismis itu makannya bareng kacang merah. Nah biar enak. Jadi orang itu kalau makan begitu dicampur. Ada kalanya kacangnya dulu, kemudian kismisnya dimakan. Ada kalanya bareng ambilnya secomot dicampur ada. Terserah bebas. Tapi yang jelas makannya bareng itu biar imbang. Kacangnya buat protein nabati ya, terus kismisnya buat vitamin C nya.
dan itu baik sekali untuk tubuh. Jadi ibu, kalau di Arab kan jarang ada sayuran ya. Kalau di Indonesia tuh vitamin C-nya, seratnya ambil dari sayuran. Kalau mereka orang-orang itu dari kismis, dari yogurt, itu laban. Ya. Jadi mereka untuk melancarkan pencernaan itu dari itu, kismis itu dan juga laban itu kacang, sangat-sangat. Ya, itu makanya bareng. Kemudian ada lagi kurma, jelas kurma itu sunnah ya, dan kurma itu mengandung vitamin yang lengkap, mengandung kebutuhan nutrisi yang lengkap untuk tubuh. Jadi satu kurma itu sudah mengandung semuanya. Nah, Masya Allah ya. Sehingga kalau nggak ada apa-apa di sana, makan kurma aja bisa bertahan hidup. Nah, kemudian ada zam-zam. Ya. Coklat tadi ya, yang kayak kerikil itu bukan batu, jangan ditaruh di tanaman. Itu buat dimakan, kasih ke anaknya boleh. Itu coklat. Ya. Nah sekarang ya silakan makan kacangnya dulu. Silakan kita praktekkan air zam-zam dicampur ke air minum tadi. Ya. Jangan dihabiskan, sedikit saja. Inilah khasiat air zam-zam. Air zam-zam itu dicampur air sebanyak apapun, air tersebut akan menjadi zam-zam semua. Khasiatnya sama. Dicampur aja. Ya, campur dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka air zam-zamnya, campur ke botol minum yang tadi. Ya, campur aja. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Oke. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam itu tergantung maksud minum kitanya. Dengerin bu. Air zam-zam itu tergantung kita maksud meminumnya seperti apa. Maka dia akan menjadi itu seperti yang kita inginkan. Kalau kita ingin air zam-zam itu jadi obat, maka dia akan jadi obat buat tubuh kita. Dan saya sudah buktikan, saya tuh punya bawaan mah ya bu. Kalau nggak makan itu perih sampai keringat dingin. Tapi kemarin waktu haji itu pernah saya nggak dapat makan karena tanggung ya, karena kalau sudah Masjidil Haram itu kalau mau masuknya susah, kalau mau keluar tempatnya ditempatin orang gitu. Jadi saya pernah dari zuhur sampai isya, ya berangkat itu belum makan, belum sarapan juga, belum makan. Terus saya akhirnya air zam-zam belum ambil keran. Saya niat, ya Allah kenyangkan saya dengan air zam-zam itu. Minum, kenyang buah ya. Berasa kayak udah makan aja gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita buktikan kita punya keinginan apa. Sudah dicampur ya Bu ya? Kita minum 3 tegukan. Tegukan pertama yakni saya bimbing doa dulu supaya kita intinya ingin pergi haji atau ingin disegerakan pergi ke Baitullah. Nanti doa tegukan kedua, doanya terserah ibu. Tegukan ketiga juga doanya terserah ibu. Minta apa saja boleh. Siap ya? Saya nggak ada. Ya udah. Dekatkan ke mulut ya bu ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aminkan saja, aminkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbana kun aunana lil hajji bil baitil haram, lil hajji bil baitil haram, lil hajji bil baitil haram. Ya rabbi bil baitil atiq, ya rabbi bil baitil atiq. Sahil lana husnal tariq, sahil lana husnal tariq, sahil lana husnal tariq.
waj'al lana khairar rafiq hatta nahujja bisalam hatta nahujja bisalam hatta nahujja bisalam. Amin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillah, diminum. Satu terbuka. Berikutnya doa masing-masing yang baik-baik ya, nggak boleh doa yang buruk. Doa yang baik-baik apa saja terserah. Yuk dekatkan mulutnya ke air minum botol tersebut. Apakah supaya dimudahkan rezekinya, apakah supaya sembuhkan sakitnya. Bebas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lalu tiupkan dan minum satu teguk lagi. Berikutnya doa lagi. Jangan lupa didahului oleh bismillah, alhamdulillah, sholawat, lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk, tiupkan, diminum lagi. Ya, yang kena punya penyakit bawaan perut ya, mah atau GERD apa atau liver apa, silakan boleh. Alhamdulillah ya. Di sana saya bisa tahan dong, sehari makan sekali bisa, bukan karena nggak sempat ya. Dan kalau capek kan bawaannya nggak bikin makan ya. Tapi si perut biasanya yang suka perih gitu, lilit-lilit itu nggak ada hilang. Ya dengan doa tadi dengan air zam-zam tadi, alhamdulillah. Ya Bu ya, jadi Masya Allah, tabarakallah, intinya Allah akan memampukan orang yang Allah panggil, bukan memanggil orang yang mampu. Karena banyak orang yang mampu, dia nggak berangkat haji. Bahkan saya dengar ada seorang artis, ibu udah tahu belum ya? Artis ini tadinya untuk endorse travel besar. Ketika artis ini sudah naik pesawat, udah naik pesawat Bu, udah mau berangkat haji, dihajikan gratis. Tiba-tiba setelah naik pesawat dia turun lagi. Gara-gara apa? Gara-gara karena dia duduknya di kursi ekonomi, dia bukan di kursi bisnis, itu doang. Jadi nggak pernah haji tuh, gara-gara itu saja. Ya Allah. Ya, ternyata Allah itu tidak memanggil semua, tapi Allah hanya memanggil orang yang dikehendakinya dan terutama orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sudah ada di Mekah kok nggak haji. Ya. Ada artis tadi sudah naik pesawat turun lagi, nggak jadi. Nggak usah heran karena berarti mereka bukan orang yang Allah panggil. Kita semua berdoa semoga kita semua adalah orang-orang yang Allah panggil dan Allah mudahkan berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk kesembuhan istri saya. Sebenarnya dia lagi sakit, sakitnya banget. Tadi itu waktu subuh itu perutnya dia udah bilang, Bi, saya nggak sama yang sakit banget. Iya, nggak apa-apa. Dia bisa kesini itu ajaib gitu. Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan doa semoga Allah berikan kesembuhan untuk beliau, sehat walafiat selalu dalam memegang amanah Rasulullah Betul Muqaddas ini. Ala hadiniya wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi, jadi rangkaian haji itu dimulai dari mikot ya. Mikot itu tempat memulai ibadah haji atau umroh. Kalau ulama Indonesia sepakat bahwa mikot itu bisa dimulai dari hotel masing-masing. Kalau umroh kan dari Ciarona, Tanjim atau Bir Ali. Kalau di posisi lagi dari Indonesia ke Jeddah, maka mikotnya itu ada di Yalamlam, berarti bisa berihram dari pesawat. Kalau untuk laki-laki 2 helai kainnya, untuk satu untuk sarung tanpa jahitan ya, yang satu lagi untuk atas. Kalau perempuan bebas, yang penting menutup aurat, tapi tidak boleh bercadar. Kalau sekarang ya tidak boleh pakai masker karena bukan lagi COVID. Jadi harus terbuka. Tapi laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala, ya nggak. Pokoknya hanya 2 kain saja. Kecuali aksesoris seperti kacamata boleh, pakai tas boleh. Ya, tapi kain hanya itu, pakaian itu hanya itu. Maka kalau haji pun dari mikotnya dari hotel masing-masing sudah sah ulama. Kenapa? Kenapanya karena dia sudah sampai lebih dari 3 hari di kota Mekah. Maka setelah lewat 3 hari itu berarti sudah bukan musafir, sudah mukimin maksudnya. Sehingga dia boleh mikot sebagaimana orang Mekah mikotnya dari rumah masing-masing. Orang Mekah itu ya Bu, ada yang jalan kaki Bu dari rumahnya ke haji. Banyak, dan mereka tidak tahu berhaji ya. Yang tempat saya menginap itu adalah masjid dan semuanya gundul, berarti berhaji semua di satu musola itu. Dan memang cirinya kalau berhaji sana memang ditahalul digundul, pahalanya sangat besar dibanding dengan yang hanya dipotong. Walaupun boleh nggak boleh, tapi utamanya digundul. Nah itu di hari tarwiyah tanggal 8. Boleh ke tarwiyah tuh di Mina dulu, atau boleh langsung malam 9-nya langsung menuju ke Arafah. Di sana ada tenda-tenda Arafah. Dan ada yang nggak pakai tenda juga ada, terserah, bebas. Ya. Kemudian tanggal 9 mulai proses haji itu, atau dari tanggal 8 tarwiyah tadi di Mina, kemudian dari yang di Mina itu langsung pindah ke Arafah tanggal 9-nya. Maka mulai wukuf itu dari jam duhur, dari pasca duhur jam 12 kalau di sini ya. Kalau di sana duhurnya jam itu 12:30 apa ya? Lupa saya. Jadi sebelum itu ya nggak sah, jadi duhur sampai terbenam matahari. Setelah itu tanggal 9 malamnya pindah ke Musdalifah. Di sana bermabit, mabit itu bisa sampai tengah malam, bisa sampai pagi. Di sana nggak ada tenda Musdalifah itu, hanya ada WC umum saja. Dan di sana itu hanya fungsinya nyari batu kerikil. Ya, kerikil buat lontar jumroh. Kerikilnya segede itu tadi, coklat-coklat itu, lebih gede dikit. Jadi bukan itu yang mau datang jumroh ya Bu ya. Minimal 7, maksimal 70 kalau nafasannya. Karena nanti 70 butir itu biasanya sudah ada disediakan satu kantong di sana sama petugasnya, jadi kita nggak bisa nyari. Kalaupun nggak dapat kerikil 70 nggak apa-apa. Tapi jangan maksain nyari sampai jauh gitu, nanti hilang tuh. Karena orang hilang itu banyak. Kan semuanya sama pakai ihram, bingung siapa ya tempat saya gitu. Jadi banyak orang hilang gitu, terutama yang sudah pikun kasihan gitu. Di rumah saya itu ada yang hilang 3 kali hilangnya. Gak tahu hilangnya 3 kali, si Ibu Cenat namanya. Ibu Cenat. Iya. Itu 3 kali hilang, Masya Allah. Tapi yang udah terakhir ketemu di Khaybar namanya. Nah, di Musdalifah dari kerikil sudah. Kalau saya itu mulai ngantri bis di Musdalifah itu dari 1:30, dapat bisnya subuh.
padahal nggak jauh, kan saking banyaknya manusia ya. Jadi masya Allah di lama situ, tapi ya indah lah. Nah pas subuh baru naik kendaraan, subuhnya di Mina, dari Musdalifah ke Mina itu dekat. Nah setelah di Mina tanggal hari nahar, tanggal 10 orang-orang di sini pada sholat id, di sana hari nahar. Jadi tugasnya apa? Tugasnya itu lontar jumroh. Bisa dimulai daripada subuh, paling bagus waktunya itu waktu zawal tadi, setelah zuhur. Itu jumroh itu Aqobah. Di tanggal 10 itu cuma satu jumroh aja. Ya, nanti diingat-ingat ya. Jumroh Aqobah jumroh yang paling besar. Jumroh ketiga, kan jumroh itu ada 3. Kalau 3 yang disebut itu namanya jamarot. Kalau satu mufradnya itu jumroh, tapi kalau jumroh itu jamarot. Jadi jangan bingung. Ini bilang jumroh, ini bilang jamarot. Ya, jamarot itu tempat lontar jumroh. Ya, jumroh Aqobah di hari nahar tanggal 10 itu. Setelah itu langsung ke setelah lontar jumroh Aqobah itu tahallul ya. Kalau bisa motong hadyu. Hadyu itu kurban ya, motong hadyu hewan kurban gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi digunting rambutnya. Setelah itu tahallul pertama. Setelah tahallul pertama itu maka ihramnya jadi bisa bisa ganti bajunya. Jadi sudah halal apa yang dilarang dalam ihram. Kalau kemarin dari tanggal 8 itu pakai baju ihram, maka setelah cukur pertama itu sudah bisa ganti baju mandi juga bisa. Pada saat ihram tadi, sebelum ihram kan saya ada kelupaan tadi. Sebelum mulai dari mikot itu mandi dulu, mandinya mandi besar ya, seperti mandi wajib, kemudian berwudu, kemudian yang disemprot wangi-wangi itu badannya, bukan kainnya, nggak boleh kainnya, badannya. Jadi kainnya nggak boleh wangi. Nah setelah itu sholat 2 rakaat, setelah itu niat labbaik Allahumma hajjan kalau untuk haji, kalau untuk umrah labbaik Allahumma umratan. Nah itu terus kan berangkat ke tarwiyah tadi, kemudian ke Arafah, Musdalifah, kemudian ke tanggal 10-nya hari nahar sampai lontar jumroh Aqobah. Selama berhari-hari itu ya pakainya itu aja tuh, pakai ihram. Ya. Jadi mau ke toilet ya masuk ya pakai, tapi pakai lagi. Nggak boleh pakai pakaian yang lain. Nah setelah tadi lontar jumroh Aqobah tadi 7 kali, dengan itu menggambarkan ritual dulu Nabi Ibrahim mengusir setan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, maka setan mengganggu. Jangan disembelih, kasihan itu anak kamu. Dilontar, dilempar pakai batu, di situ tempatnya. Maka haji ini masya Allah sebuah replika kehidupan manusia, dan Arafah itu menggambarkan sebuah padang mahsyar, bahwa kita semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar saat kita sudah meninggal, nanti dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Sehingga kita mengingat ya Allah, nanti di padang mahsyar itu panasnya jauh lebih panasnya apa yang saya rasakan di dunia ini. Tapi itu akan terjadi. Kemudian juga ihram kita menggambarkan bahwa kelak kita akan dikembalikan kepada Allah, hanya menggunakan kain itu saja. Semua yang kita miliki ditinggal di dunia, kekayaan kita, harta kita, orang-orang yang kita cintai akan kita tinggal. Kita hanya masuk ke liang-lahat menggunakan kain putih itu saja tanpa jahitan. Itu mereka menggambarkan kehidupan kita selama ada di hajian kita, dan itu menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Ya, semoga ini semua menjadikan kita memiliki motivasi yang kuat, sehingga Allah berkenan untuk mengundang kita untuk bisa pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf batin. Bukan saya yang kurang tuh. Jadi dari tahallul pertama tadi sudah mau datang jumroh ya, tahallul pertama, lalu dia datang
untuk Masjidil Haram untuk tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah. Kalau yang diawali dengan sa'i juga. Jadi tawaf 7 kali tapi sudah pakai baju biasa, sudah mandi. Kemudian sa'i. Kemudian tahallul kedua. Nah, tahallul kedua baru situ ada sunnah menggundul rambutnya. Setelah itu bebas ya, jadi dihalalkan semuanya yang tadinya diharamkan, termasuk berhubungan suami istri kalau yang bawa istrinya. Ya, ini selesai haji ini berarti haji itu cuma 6 hari. Nah, belum selesai. Ya, jangan lupa. Jadi setelah tawaf itu kembali lagi sorenya mabit di Mina. Setelah mabit maka mulai dari dini hari sampai besok siang atau sampai sore itu jumroh yang kedua. Tapi jumrohnya tidak akobah saja, tapi 3 kali jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh akobah. Kemudian hari berikutnya tanggal 12-nya juga sama mabit di Mina, kemudian langsung lontar jumroh ula, kemudian wusta, kemudian akobah. Kalau itu selesai, itu boleh pulang, namanya nafar awal. Jadi dalilnya adalah wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayn fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Kita boleh mengambil nafar awal, artinya setelah tanggal 12 sorenya langsung pulang meninggalkan Mina, atau nambah 1 hari lagi, itu lebih utama, yakni tanggal 13 hari Tasyrik. Hari Tasyrik yang terakhir kita masih lontar jumroh yang ke-3, berarti sama akobah ke-4, itu lebih bagus lagi. Tapi dua-duanya boleh diambil, boleh nafar awal, boleh nafar sani. Paham ya Bu ya? Jadi tanggal 12 Dzulhijjah boleh langsung kembali ke hotel, atau tanggal 13-nya baru kembali ke hotel. Jadi boleh lontar jumroh 3 kali, boleh 4 kali. Itu selesai hajian. Nah, setelah itu biasanya para hujjaj yang sudah haji itu nanti akan bertolak ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah dan untuk ibadah arba'in. Jadi ibadah arba'in itu ibadah 40 waktu dengan berjamaah di Masjid Nabawi. Biasanya begitu. Yang datang di awal dia akan arba'in lebih awal. Jadi dia di Madinah dulu, baru kemudian datang ke Mekah, ihramnya di Bir Ali, kemudian datang ke Mekah. Yang datang ke belakang berarti ke Mekah dulu, baru kemudian di Madinah. Itu saja Bu ya, rangkaian ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat ibu-ibu ini ada salad ya, bukan salad, bukan pakai jim. Kalau salad itu artinya es, tapi salad buah itu bukan sembarang salad, karena hasilnya akan didonasikan untuk pesantren PM. Silakan ibu kalau beli berarti donasi. Jadi enak ya Bu ya, mudah beli tapi berpahala donasinya. Ya, itu untuk sekedar info untuk salad bisa dibeli di Bu Juju. Baik, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Ala hadhihi wa ala kulli salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, afwan. Tadi datang saudara saya Ustaz Sudarja SPDI. Mohon untuk Ustaz Sudarja Ketua Pemukul Kecamatan Ikarasa untuk bisa memimpin doa pada Ustaz Sudarja. Fa'alihi falyatafadhal mashkuran. Ada di sini.
أهلا وسهلا بحضوركم في بيت المقدس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. ويا مجيب السائلين ارحمنا يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي الله ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجد بها من جميع الأهوال والآفات وتعقد لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى مخرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للحج والعمرة ولزيارة المقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا هي لك ربنا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya kira khairan katsirun atas doa dan Bapak Ustaz. Demikianlah rangkaian acara sudah selesai pada pagi hari ini dan alhamdulillah begitu panjang lebar Ustaz Fadil Mauladi menyampaikan rangkaian menyampaikan tausiah tentang bagaimana wajibnya berhaji. Dan kebetulan beliau baru saja dipanggil Allah ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya terpanggil untuk menyiapkan bekal kita ke sana, niatkan bulatkan tekad untuk senantiasa pergi berhaji dan mudah-mudahan kita semuanya diizinkan Allah dan mudah-mudahan pasti diizinkan ke sana. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan pada diri saya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita baca hamdalah bersama-sama, kemudian membaca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
يا نبي سلام عليك. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.